Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu dan Saudara dimanapun saat ini Anda berada. Kiranya kita semua di dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun, di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sekarang saya akan melanjutkan seri bedah Omnibus Law Cipta Kerja di video yang kedua ini. Nah, sebagaimana saya sudah kemukakan di video saya yang pertama, bahwa kali ini saya akan mencoba mengamati lebih dahulu tentang substansi yang diatur di dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini, sebagaimana tercermin dari kerangka yang dituliskan di dalam bab-bab dan pasal-pasalnya. Nah, kemarin Presiden Jokowi menegaskan bahwa bagi pihak-pihak yang masih belum puas dengan isi undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja ini, dipersilahkan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa beliau akan segera menandatangani RUU yang telah disahkan oleh DPR tanggal 5 Oktober yang lalu itu, yang berarti tidak dalam waktu yang lama segera undang-undang ini akan diundangkan, ya. Apa sebenarnya substansi dari undang-undang ini? Nah, di Undang-Undang Omnibus Law ini terdiri dari 15 bab dengan 186 pasal, yang terdiri dari bab 1 itu menyangkut tentang ketentuan umum, hanya terdiri dari satu pasal, ya. Kemudian bab 2 itu tentang maksud dan tujuan, terdiri dari pasal 2 sampai dengan 6, artinya sejumlah 5 pasal. Kemudian bab 3 terkait dengan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, yang terdiri dari pasal 7 sampai dengan 79, artinya berjumlah 73 pasal. Dan bab inilah yang memiliki jumlah pasal terbanyak, ya, berkaitan dengan ekosistem investasi berusaha ini, ya. Dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa jantung dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja ini terletak pada bab 3 ini, ya. Dan bab-bab yang lain itu adalah semacam komplement, penunjang. Kemudian bab 4 yang terdiri dari pasal 80 sampai 85 atau 5 pasal itu menyangkut ketenaga kerjaan atau perburuan. Nah, bab 5 ini meskipun hanya 5 pasal, tetapi ternyata kemarin menimbulkan reaksi dalam bentuk demonstrasi yang cukup heboh, ya, yang anarkis, yang bersifat destruktif, ya. Mengapa seperti ini? Kemarin saya sudah katakan bahwa saya pribadi berpendapat itu ada dua motif. Yang pertama memang motif dari buruh yang memiliki keberatan, yang memiliki kekhawatiran akan hak-haknya yang terhilang oleh atau yang tergerus oleh pengaturan di pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan yang kedua, motif politik, ya, agenda politik yang destruktif itu, yang buat saya melihat itu agenda politik yang jahat, yang hanya ingin sekedar merusak keadaan, merusak situasi sedemikian rupa untuk tujuan-tujuan kepentingan politik jangka pendeknya. Nah, sekali lagi yang terkait yang kedua ini, kami berharap bahwa pemerintah benar-benar memenuhi janjinya untuk mengungkap siapa biang keroknya, ya, mastermind-nya, aktor intelektualisnya. Jadi tidak lagi nanti hanya dikatakan ada agenda-agenda politik yang kotor, tetapi kemudian tidak diungkap, tidak dituntaskan. Ini akan menjadi presiden yang buruk, ya. Kalau
demonstrasinya adalah murni karena keberatan dari pihak buruh, tentu kita akan hormati hak-hak itu, ya. Tapi nanti secara lebih khusus dan lebih tajam kita akan melihat apa sih keberatan-keberatan buruh itu dan apa yang sebenarnya diatur di dalam undang-undang ini, sehingga nanti kita bisa menimbang-nimbang kira-kira mana yang dianggap belum adil atau dirasakan belum menimbulkan rasa aman buat buruh, dan demikian juga sebaliknya. Lalu di bab 5 itu terdiri dari pasal 85 sampai dengan 104 atau kurang lebih 20 pasal mengatur tentang koperasi dan UMKM. Bab ini atau klaster ini buat saya ada klaster yang ketiga, kita akan bahas secukupnya juga. Ya, kita akan tinjau beberapa hal penting tentang pengaturan koperasi dan UMKM ini. Kemudian di bab 6 itu terkait kemudahan berusaha, ya. Nah, itu terdiri dari 3 besar. Pasal 105 sampai 110 atau 6 pasal membicarakan tentang perseroan terbatas. Kemudian pasal 113 sampai dengan pasal 111 sampai dengan pasal 113 membicarakan tentang pajak. Ya, 3 pasal, tapi nanti kita lihat cukup panjang sedikit ya ulasan tentang perpajakan ini, khususnya terkait PPh, PPN dan KUP. Sedangkan pasal 114 sampai dengan pasal 118 atau 5 pasal itu terkait pajak daerah. Nah, di bab 6 yang terkait kemudahan berusaha ini kita akan membahas secukupnya di 2 subklaster itu, yaitu menyangkut perseroan terbatas dan perpajakannya saja. Perpajakan daerah kita akan DP dulu, ya. Kemudian di bab 7 terdiri dari pasal 119 sampai pasal 121 atau sejumlah 3 pasal itu tentang dukungan riset, ya. Nah, kemudian di bab 8 terdiri dari pasal 122 sampai dengan pasal 147 atau 26 pasal menyangkut pengadaan tanah. Nah, ini adalah bab yang dengan pasal terbanyak, ranking yang kedua tentang pengadaan tanah. Nah, kemudian di bab 9 itu terdiri dari pasal 148 sampai dengan 153 atau 6 pasal itu bicara tentang kawasan ekonomi. Nah, bab 10 terdiri dari pasal 154 sampai dengan 173 atau 20 pasal tentang investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis. Lalu bab 11 terdiri dari pasal 174 sampai dengan 176 atau 3 pasal terkait tentang pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam konteks atau dalam rangka mendukung cipta kerja. Lalu bab 12 terdiri dari pasal 177 sampai dengan 179 atau 3 pasal terkait pengawasan dan pembinaan. Kemudian bab 13 terdiri dari pasal 180 sampai 183 atau 4 pasal terkait ketentuan lain-lain. Kemudian bab 14 hanya 1 pasal, yaitu pasal 184, itu terkait tentang ketentuan peralihan. Dan bab 15 ya terdiri dari pasal 185 sampai 186 atau 2 pasal terkait ketentuan penutup. Nah, dari gambaran kerangka semacam ini kita dapat menarik kesimpulan sekali lagi. Yang pertama, fokus dari undang-undang ini nampaknya ada pada persoalan di ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Ya. Sekali lagi, jumlah dari bab 3 itu setebal ini, ya, dan untuk kepentingan pembahasan yang bisa lebih detail dan lebih baik, kita akan DP dulu bab ini sampai, karena ini
saya lihat bahwa ini memerlukan waktu khusus gitu ya, dibicarakan secara khusus karena paling banyak pasalnya dan paling banyak substansi yang dibicarakan di bab ini. Nah, yang kita akan bahas itu adalah klaster ketenagakerjaan yang tadi diatur di bab 4 yang terdiri dari 5 pasal ya. Kemudian klaster koperasi dan UKM. Kemudian klaster kemudahan berusaha yang terdiri dari pengaturan tentang perseroan terbatas dan pajak. Ya, sedangkan yang lain-lain kita tidak bahas lebih dulu dalam kesempatan ini, ya. Akan kita bahas di dalam kesempatan yang lain. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan ke dalam bab-bab atau klaster-klaster atau bidang-bidang yang tertentu tadi, saya ingin lebih dulu kembali mereview tentang kondisi atau sikap terhadap Omnibus Law ini. Yang pertama-tama informasi yang sebenarnya ini sungguh-sungguh harus diperhatikan oleh pemerintah. Yang pertama-tama adalah di segi proses ya. Yang di dalam video saya yang pertama saya sudah katakan memang dirasakan tidak cukup transparan dan tidak cukup terbuka ya, sehingga keterlibatan publik khususnya stakeholder yang terkait dengan undang-undang ini belum cukup terdengar opininya ya, termasuk perdebatannya, termasuk pematangan pembahasan di dalam bab-bab dan ayat-ayat ini belum nampak didiskusikan dengan cukup memadai. Nah, kemudian juga saya pertanyakan sebenarnya siapa tim yang menggarap ini, karena kalau ini Omnibus Law dalam arti yang sesungguhnya tentu harus digarap oleh tim yang sungguh-sungguh kredibel ya, yang apalagi dikerjakan di dalam waktu yang relatif singkat itu. Jadi tentu membutuhkan tim yang cukup ahli, terutama yang saya kemarin katakan sebenarnya harus digarap oleh tim dari business lawyer yang sungguh-sungguh berpengalaman dan bonafide kredibilitasnya. Ya. Mengapa ini saya katakan? Karena ternyata buat saya ketika saya melihat ini secara keseluruhan, nampaknya ini masih belum bisa disebut sebagai Omnibus Law yang dalam arti sesungguhnya. Ya, ini mungkin bisa dikatakan sebagai semi Omnibus Law. Ya, karena ternyata pengaturan di dalamnya ini belum sungguh-sungguh menghapuskan undang-undang per bidang yang selama ini dianggap belum memadai atau tidak memadai, tidak cukup memadai atau tidak cukup positif di dalam menunjang kegiatan investasi. Karena ternyata undang-undang ini hanya berisi cuplikan sebagian menghapus atau mengubah dari sebagian pasal-pasal dalam undang-undang tertentu. Nah, kalau ini menjadi Omnibus Law yang sebenarnya tidak boleh lagi ada yang semacam itu. Betul-betul undang-undang per bidang itu harusnya terhapus total, lalu digantikan masuk ke sini bidang-bidang itu. Katakan menyangkut undang-undang misalnya lingkungan hidup, pertanahan, ya, infrastruktur yang lain misalnya, udah harus betul-betul undang-undang itu dihapuskan, lalu masuk di sini undang-undang baru yang diatur pokok-pokok dari hal-hal itu dengan cukup memadai, ya. Demikian juga menyangkut tentang perseroan terbatas, ya, kemudian terkait dengan beberapa hal ikutannya, ya, menyangkut hak kekayaan intelektual, ya, kemudian ya berarti apa, undang-undang perseroan terbatas sudah harus dihapus dan ada di sini secara utuh. Demikian juga menyangkut tentang koperasi dan UKM. Seharusnya undang-undang koperasi betul-betul hapus, hilang, diatur
yang baru tentang perkoperasian di sini, ya. Dan demikian juga dengan perpajakan, ya. Harusnya betul-betul undang-undang PPH, undang-undang PPN, undang-undang KUP itu betul-betul diganti secara total masuk ke sini. Jadi dengan demikian tidak lagi ada inefisiensi gitu, ya. Karena dengan adanya begini berarti kita masih harus berpegang pada undang-undang yang lama dulu, pada undang-undang bidang-bidang itu. Karena hanya sebagian pasal-pasal diganti, maka yang diganti kita melihat di sini. Jadi seakan-akan kita terus melihat dua buku yang terus-menerus ada. Padahal yang namanya Omnibus Law itu kan mengkompakkan gitu undang-undang. Sehingga di dalam praktek nanti ya kalau kita mau meninjau terkait semua kegiatan yang berlatar ekonomi atau investasi ya cukup melihat ini saja. Sehingga tidak usah ada buku-buku undang-undang yang lain-lain lagi gitu. Ya, ambil contoh misalnya dalam BW atau KUH Perdata itu kan sebenarnya cikal bakal yang disebut Omnibus Law itu. Di dalam KUH Perdata itu kan ada 4 buku misalnya, dan ribuan pasal, ya, ya itu sebenarnya sangat kompak gitu kan. Coba kita lihat, umurnya sudah ratusan tahun, tetapi masih tetap efektif berlaku sampai saat ini, ya. Dan saya tidak tahu mengapa di Indonesia belum bisa menggantikan itu. Ya, tetapi itu salah satu contoh yang positif. Seandainya itu nanti KUHD dimasukkan, lalu hukum acaranya HIR masuk juga di situ menjadi buku kelima dan keenam, itu sebetulnya sudah omnibus itu. Jadi kalau kita bicara tentang persoalan perdata, persoalan hukum yang berkaitan dengan kemasyarakatan, jelas cukup hanya melihat satu buku itu, ya, terdiri dari ribuan pasal, nggak ada satupun profesor kita yang berkeberatan atau mahasiswa hukum kita yang berkeberatan, yang walaupun pasti tidak mungkin hafal mereka, ya, seorang profesor sekalipun tidak mungkin hafal ribuan pasal itu. Tetapi paling tidak di dalam satu buku itu kita sudah bisa meninjau tentang seluruh aspek keperdataan yang hidup, hukum keperdataan yang hidup di masyarakat, ya, dan teratur dengan sistematik yang baik gitu. Nah, tapi untuk undang-undang Omnibus Law ini ternyata belum demikian, ya. Artinya ya tadi kita masih harus melihat karena undang-undang yang per bidang itu masih efektif karena hanya beberapa pasal saja yang dihapus atau diganti gitu. Sehingga tidak cukup efisien, ya, di dalam penggunaan sehari-harinya gitu. Nah, sedangkan yang ketiga adalah ternyata kritik yang timbul dari undang-undang ini selain dua hal tadi, ya, yaitu ternyata dikeluhkan draftnya belum terdistribusi kepada janganpun umum tapi kepada anggota DPR sekalipun. Ini terkesan aneh dan lucu, ya. Hanya ada maksud saya hanya ada satu kemungkinan, karena secara teknis DPR memang belum siap, atau memang ada kesengajaan itu. Kalau ada kesengajaan itu, ya itu tentu harusnya tergolong sebagai kriminal, ya, karena menjadi pertanyaan sebagaimana yang dipertanyakan banyak pihak. Lalu DPR dalam sidang paripurna itu mengesahkan apa kalau RUU-nya belum siap, ya. Itu kan memang menjadi pertanyaan yang sangat logis, ya. Nah, jadi ini saya kira pemerintah harus benar-benar concern di sini membuktikan. Tetapi sepanjang draft yang saya terima ini diklaim berasal dari DPR. Dan kemarin yang tentang maksud dan tujuan dari diadakannya undang-undang ini seperti yang dikemukakan oleh Presiden, itu memang ada di dalam konsideran undang-undang ini, ya. Memang kurang lebihnya seperti itu, intinya yang dikatakan itu, ya. Jadi memang bahwa misalnya undang-undang ini memang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja Indonesia sebesar-besarnya gitu, ya, yang dalam situasi yang saat ini di mana memang supply dari tenaga kerja Indonesia ini sudah sangat
berlebihan gitu ya. Lalu sementara lapangan pekerjaannya mungkin tidak cukup seimbang gitu. Ya. Lalu juga untuk kemudahan investasi, ya, memang banyak yang dikemukakan oleh presiden itu ada di sini, ya. Secara inti 100% ada dikemukakan di sini. Sama maksud dan tujuan diselenggarakannya undang-undang ini, ya, gitu. Jadi memang agak aneh kalau kemudian ada yang mengklaim belum menerima draft ini. Nah, jadi 3 poin itu, yang pertama di dalam rangka proses keterbukaannya memang ini masih harus dikritik, ya. Kemudian yang kedua, tim yang menyusun ini belum cukup dibuka secara transparan, sehingga tadi menurut saya kok hasilnya belum memenuhi standar sebagai omnibus law gitu, yang sebenarnya di dalam satu undang-undang ini sudah tercover atau terlingkupi di banyak bidang atau yang diistilahkan sebagai klaster itu, dan kita tidak usah lagi membuka-buka undang-undang yang lain gitu. Yang ketiga itu tadi bahwa ada sedikit keganjilan, ada hal yang kurang logis bahwa kalau dikatakan ada anggota DPR yang belum menerima draft ini, ya, buat saya itu hanya satu kemungkinannya, yaitu kesengajaan, yang berarti itu harus dipandang sebagai pembohongan kepada publik, ya. DPR dan pemerintah melakukan itu. Yang kedua, atau memang hanya secara teknis, ya, meskipun dikatakan itu bukan hal yang wajib, tetapi tidak patut untuk meresmikan, mengesahkan, tapi draftnya belum ada, itu melanggar kepatutan, ya, bukan persoalan itu diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang atau tidak, itu melanggar kepatutan, ya. Itu beberapa kritik yang perlu saya sampaikan di dalam hal ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas, ya, di dalam video yang ketiga hal-hal yang spesifik itu. Nah, hal-hal yang spesifik itu kita akan coba nanti bandingkan gitu, apa yang dikatakan oleh undang-undang yang lama dengan perubahan di sini, dan sebenarnya implikasi hukumnya terhadap perubahan itu, baik terkait buruh, terkait perseroan terbatas, terkait perpajakan, itu apa, ya. Tentu di dalam konteks ini adalah nanti saya bicarakan yang inti-inti dulu, ya. Itu yang perlu kita pahami, ya. Nah, saya kira ini untuk komentar saya di video yang kedua ini terkait dengan pembedahan Omnibus Law ini. Demikian, salam sejahtera.